Adat tuhor dalam pernikahan Batak Toba. Dalam beberapa orang, pernikahan adalah nilai tunggal mereka yang paling penting. Sebelum melaksanakan pernikahan itu, ada beberapa tahapan, yaitu merhusip-husip dan merhata sinamot. Sinamot adalah mahar yang diberikan oleh pihak mempelai pria kepada pihak mempelai wanita dalam bentuk uang. Dalam bahasa Batak, sinamot adalah tuhor, atau bahasa kasarnya adalah harga jual. Untuk sampai pada satu angka tertentu dalam sinamot ini, perlu ada kesepakatan antara pihak mempelai wanita dan pihak mempelai laki-laki. Adapun prosesnya adalah 1. Merhusip-husip, 2. Merhata sinamot. Nah, dalam merhusip-husip atau berbisik-bisik adalah acara perundingan antara pihak laki-laki dan perempuan. Biasanya membahas berapa besar sinamot atau mas kawin yang akan diberikan oleh calon mempelai pria kepada pihak calon mempelai perempuan. Merhusip juga dilaksanakan dengan tertutup atau bisa juga disebut sebagai pembicaraan atau perundingan antara utusan keluarga calon pengantin laki-laki dengan wakil pihak orang tua calon pengantin perempuan. Dan hasil perundingan itu belum perlu diketahui oleh umum karena untuk menjaga adanya kegagalan dalam mencapai kata sepakat. Merhusip biasanya dilaksanakan di rumah perempuan. Domu-domu calon pengantin laki-laki akan menerangkan tujuan kedatangan mereka pada keluarga calon pengantin perempuan. Merhata sinamot adalah proses pernikahan di mana pihak pria membeli wanita untuk menjadi istrinya. Bukan membeli dalam arti yang sesungguhnya. Pihak perempuan dan pria biasanya akan membicarakan sinamot atau mahar, ulus, jumlah undangan, tanggal dan lokasi pesta, tata cara adat, serta tanggap untuk mertumpul di rumah keluarga perempuan. Ada pula acara pembagian daging atau jamber juhud bagi para kerabat, baik dari marga ibu, marga ayah, serta para orang tua atau pariban. Dalam tradisi pernikahan adat Batak Toba, sinamot mengambil peranan penting, tak hanya sebagai syarat sah menikah tetapi juga sebagai perlembangan tentang kesungguhan serta seberapa besar perjuangan si pria untuk calon mempelainya. Adapun fungsi dari sinamot yaitu 1. Sinamot sebagai bukti perjuangan pria. Keberadaan sinamot hukumnya adalah wajib, tak hanya sebagai syarat sah nikah, tapi juga perlembangan perjuangan. Di Batak, takkan ada seorang ayah yang rela anaknya diboyong tanpa realisasi berupa sinamot oleh seorang pria. Sinamot jadi bukti nyata yang paling kelihatan, terutama dalam keluarga besar, tentang sesungguhnya pria. Makanya, begitu sinamot rampung diberikan, keluarga pun akan lega dan puas. Ini jadi indikasi jika si wanita mendapatkan pria yang baik dan juga berjuang untuknya. 2. Sinamot ditentukan oleh kedua belah pihak. Penentuan harga sinamot tak hanya menjadi hak keluarga mempelai wanita, tapi juga pria. Jadi, sebelum terjadi pernikahan, keluarga besar kedua belah pihak akan bertemu untuk berdiskusi tentang sinamot yang diberikan. Jadi, semacam tawar-menawar begitu dengan taruhan pernikahan. Yang pasti ada tarik ulur harga di situ. Dalam diskusi sinamot ini juga bisa terlihat bagaimana perjuangan si pria. Kalau ia menawar terlalu murah padahal mampu, kemungkinan besar restu mertua akan sulit turun. 3. Patokan harga sinamot yang bikin pusing. Meskipun ada tawar-menawar sebelum sinamot diberikan, tapi sebenarnya mahar ini punya patokan alias standar harga sendiri. Parameter harganya pun beragam dan itu selalu berkaca kepada wanitanya, mulai dari tingkat pendidikan, jabatan pekerjaan, posisi keluarga, sampai fisik. Makin tinggi parameternya, sinamot bisa dipatok puluhan juta. Makin terpandang, maka sinamot pun membumbung. 4. Sinamot tak selalu mahal. Sinamot masih bisa dibicarakan alias nego. Sinamot mungkin melangit harganya, tapi bisa jadi sangat kecil jika kondisinya tidak memungkinkan. Misalnya, ternyata si mempelai pria ternyata tak begitu kaya, begitu pula dengan wanitanya. Hal seperti ini juga terjadi dan sudah dianggap sebagai perjuangan besar si pria. 5. Sinamot tameng perceraian efektif orang Batak. Selain kegigihannya untuk jadi orang sukses,
Tapi orang Batak juga hebat. Pernikahan orang Batak selalu awet. Rahasianya sendiri adalah sinamot tadi. Mahar tadi mencegah orang Batak untuk bercerai. Alasannya sendiri adalah karena sinamot sangat mahal. Dan ada juga fungsi sinamot dalam masyarakat Batak Toba. Berdasarkan penelitian, fungsi sinamot zaman dulu pada etnik Batak Toba adalah untuk menjamin hak perempuan berupa harta benda yang diberikan sebagai modal pengantin ketika berumah tangga. Sedangkan fungsi sinamot zaman sekarang adalah sebagai alat pembayaran yang digunakan untuk membiayai pesta adat perkawinan. Perubahan fungsi sinamot zaman dulu pada etnik Batak Toba mengalami perubahan. Dilihat dari bentuknya yang sudah berubah menjadi uang. Fungsinya untuk membiayai pesta perkawinan, dan proses pemberian sinamot berkembang dari harta benda berharga berubah menjadi bentuk uang. Faktor penyebab besarnya jumlah sinamot yang didasarkan pada perhitungan tertentu biasanya diukur berdasarkan pada sejumlah faktor ini. 1. Tingkat pendidikan mempelai wanita. 2. Pekerjaan mempelai wanita saat ini. 3. Jarak tempat tinggal antara wanita dan pria. 4. Status dan silsilah. 5. Status sosial keluarga. 6. Reputasi atau citra mempelai wanita di masyarakat. 7. Status rupa. Makin cantik calonnya, makin mahal pula sinamotnya. Ulus dalam pernikahan orang Batak atau kain ulus merupakan salah satu properti penting. Perannya adalah sebagai penanda status sosial. Maka biasanya si cowok sebisa mungkin memberikan ulus terbaik kepada keluarga. Dahasian naga